Pukul 2 dini hari, Arfian berjalan di tengah gelapnya ruangan. Ia membawa kedua kakinya sampai ke paviliun, di mana kamar gadis itu berada. Ya, sepertinya ia benar-benar ketergantungan, dan tidak bisa tidur tanpa gadis itu di sisinya. Tanpa menimbulkan suara dan gerakan yang berarti, Arfian berjalan masuk hingga akhirnya berhasil merebahkan tubuhnya di samping Dea. Mulai beringsut, menempelkan wajahnya di bagian D*, wanita itu. Duk duk duk. Irama jantung itu terdengar bagai nyanyian pengantar tidur bagi Arfian. Sesaat kemudian, kelopak matanya mulai terkulai, hingga menutup sempurna. Tepat saat suara dengkuran halus mulai terdengar dari mulut Arfian, Dea membuka mata, perlahan. Ya, ia menyadari kehadiran pria itu sejak beberapa detik lalu dan membuatnya kembali terjaga. Perlahan namun pasti, telapak tangannya mulai menepuk-nepuk lembut punggung Arfian, seolah mendorong pria itu agar semakin larut dalam tidurnya. Sebenarnya apa yang istimewa dariku, sampai pria ini hanya bisa tidur dengan posisi memelukku seperti ini? Apa aku mengingatkannya pada Dania, atau wajahku mirip dengannya? Mas Arfian benar-benar misterius. Mungkin, dia bisa memelukku hari ini, tapi suatu saat, dia bisa saja membuangku, seperti yang ibu lakukan saat aku dirasa tak lagi menguntungkan. Batin Dea, seraya terus menepuk lembut punggung Arfian. Pagi harinya. Mas Arfian sudah ke kantornya? Tanya Dea saat menghampiri Bibi yang sedang sibuk di dapur seperti biasanya. Oh, itu. Cepat-cepat, Bibi membuka sarung tangannya sambil mendekati Dea. Pak Arfian ada kerjaan di luar kota sampai beberapa hari ke depan. Pokoknya sibuk banget. Saya dititipin uang jajan buat non Dea. Uang jajan? Buat ngampus nanti. 50.000 sehari. Yah. Katanya pengusaha, cuma 50.000 Bi. Bibi terkekeh seolah sudah tahu, Dea pasti akan memberikan tanggapan demikian. Haha. Pak Arfian bilang, bahaya kalau non Dea dikasih kartu kredit atau uang banyak, nanti uangnya dipakai buat modal kabur lagi. Kalau masalah kebutuhan, Bibi yang urus. Dia bahkan sudah bisa menebak hal yang sama sekali belum aku pikirkan. Ternyata dia seteliti itu, batin Dea. Kalau begitu, saya minta uang minyak aja Bi. 20.000 juga nggak apa-apa. Untuk makan dan minum, saya mau bawa dari rumah saja. Cakep. Gitu dong, yang betah ya, di sini. Nanti Bibi masakin yang enak-enak buat dibawa ke kampus. Bibi menarik kursi untuk tempat Dea duduk. Ayo sarapan dulu, nanti Bibi ajakin ke butik, beli baju baru, dan perlengkapan lain. Meski merasa sedikit asing dengan kehidupannya yang sekarang, Dea mencoba untuk membiasakan diri. Ia menempatkan dirinya, agar tidak terlalu penasaran dengan sosok Arfian yang masih terasa misterius sampai sekarang. Mobil yang dikendarai supir pribadi Arfian akhirnya sampai kediaman utama keluarga Adiaksa. Rumah mewah bak istana itu, dihuni oleh orang tua, kakek dan nenek Arfian. Denvian, pulang. Situasi mendadak riuh saat pria muda dengan ekspresi dingin itu melangkah masuk diikuti Selena di sampingnya. Sudah lama Arfian tidak pulang ke rumah itu, karena malas jika desak untuk menikah lagi dengan wanita pilihan orang tuanya. Namun, karena permintaan ayah Dania, hari ini Arfian singgah sebentar, sebelum siang nanti berangkat ke luar kota untuk menghadiri rapat persiapan dan pemotretan launching produk baru Adikarya Group. Di depan pintu besar berbahan kayu jati, langkah Arfian terhenti. Ia menoleh menatap Selena di sisi kirinya. Kamu tunggu di sini. Aku harus menemui orang tuaku sebentar. Kita temui sama-sama. Ucap Selena sambil bergelayut di lengan Arfian. Sudah lama,
Aku tidak menyapa mereka. Dengan ekspresi sedingin es, Arfian menarik lengannya dari tangan Selena. Ia seolah bisa membaca niat wanita itu. Kau ingin mendengar mereka bertanya, kenapa kita tidak menikah? Itu yang kamu mau dengarkan. Kenapa tidak? Lagi pula gadis itu hanya pelampiasanmu saja kan? Senyumnya merekah, kakinya melangkah, lebih dekat dengan Arfian. Aku masih siap mengisi posisi Dania di keluarga ini. Orang tuamu merestui kita. Untuk itu aku selalu ditempatkan dekat denganmu. Diamlah. Ucap Arfian terakhir kali sebelum akhirnya memasuki ruangan itu sendirian. Ia meninggalkan Selena sendirian di sana. Selena menendangkan kaki kanannya ke udara, lalu berbalik pergi, kembali ke mobil. Tidak ada gunanya ia ikut masuk, karena sudah pasti Arfian melarangnya bergabung. Jika Selena tidak menuruti kehendak Arfian, sudah pasti Selena akan didiami berhari-hari. Di ruang keluarga yang terasa begitu hening, Arfian duduk berhadapan dengan papanya, Arka Adiaksa, dan kakeknya, Arhan Adiaksa. Ya, tiga pria itu memiliki karakter yang sama-sama pendiam, dingin dan misterius. Sepertinya sudah menjadi garis takdir, generasi keluarga Adiaksa terlahir dengan sifat demikian. Sementara mama dan nenek Arfian mulai saling melirik saat merasa bosan karena ketiga pria itu tak juga bicara. Hanya saling menatap sejak tadi. Mama Arfian berdeham. Fian, Mama dengar kamu sendiri yang akan menjadi model untuk produk terbaru, perusahaan kita. Kamu benar-benar bersedia melakukan pemotretan. Bukankah memang selalu aku? Arfian menoleh dengan tatapan dingin ke arah mamanya. Wajah yang diwariskan kakek dan papa, memang harus dimanfaatkan demi keuntungan perusahaan, kan? Tidak juga. Sahut papa, Arfian. Kalau kau tidak mau melakukannya, berhenti saja. Tidak masalah, tapi yang menjadi masalah, kenapa kamu pulang sendiri? Mana Selena? Kalau kamu tidak suka Selena, sahut kakek. Kami punya ribuan daftar wanita dari kerabat, rekan kerja dan wanita lainnya. Mau? Kepala Arfian seketika langsung migrain setiap mendengar pertanyaan tersebut. Aku akan pergi, jika semuanya masih membahas hal ini. Sudah berapa kali aku bilang, tidak ada Dania berarti tidak ada penerus keluarga. Brak. Kakek Arfian mengebrak meja saat mendengar penuturan cucunya. Apa yang kamu harapkan dari orang yang sudah tidak ada, Fian? Kakek mohon, mulai buka hati kamu, untuk wanita lain. Mau siapapun, dari kalangan manapun, kami akan terima. Tidak mau. Jawabnya dengan nada datar. Jangan desak aku. Kakek masih punya satu cucu laki-laki. Jangan bahas hal ini lagi, atau aku tidak akan kembali ke sini selamanya. Astaga. Pak Arhan, kakek Arfian, memegangi dadanya yang terasa sesak karena menahan emosi. Dia benar-benar ingin merusak garis keturunan keluarga. Anak ini, keras kepala sekali. Mirip siapa sih? Ya mirip kita. Sahut Papa Arfian dengan ekspresi datarnya. Beliau seolah sudah angkat tangan dengan sikap putranya. Dia kan anakku, iya. Ah sudahlah, nanti saja bahas itu. Bu. Jasmine, Mama Arfian, menuang teh di cangkir-cangkir keramik yang sudah tersedia sebelumnya. Fian, bagaimana, kalau sepupumu tinggal di rumah kamu saja? Orang tuanya, kan, menetap di Paris, kasihan dia tinggal di apartemen sendiri. Tidak bisa. Jawabnya singkat. Tuh kan, sama sepupunya saja, dia tega. Sahut Pak Arhan, sambil menunjuk cucunya, lagi. Sudah, Mas. Sudah. Jangan berdebat lagi, kasihan cucu kita.
Bella terus cucu menyebalkanmu ini. Keluarga 3 generasi itu, pada akhirnya kembali berkumpul meski selalu diwarnai perdebatan yang membuat semuanya naik darah melihat sikap keras kepala Arfian. Bagaimana tidak, sudah 5 tahun sejak kepergian Dania, dan usia Arfian sudah 27 tahun, tentu saja kekhawatiran keluarga semakin besar. Setelah menghabiskan waktu seharian di rumah orang tuanya, Arfian melanjutkan perjalanan keluar kota bersama Selena dan supir pribadinya. Bertempat di salah satu studio foto terbesar di kota itu, Arfian menjalani pemotretan untuk produk baru perusahaan keluarganya. Ya, ia selalu perfeksionis dan tak jarang turun langsung sebagai model dan brand ambasador perusahaannya. Adikarya Group bergerak dalam industri manufaktur yaitu bisnis makanan kemasan, kosmetik dan kebutuhan primer yang beredar luas di pasaran lokal maupun mancanegara. Di balik layar, Selena hanya bisa bersedekap dada melihat bagaimana lihainya Arfian bergaya di depan kamera. Lekuk otot, postur tinggi, kokoh bak gapura perbatasan ditambah garis wajah sempurna, membuat siapapun terpana melihatnya. Wanita seperti apa yang bisa membuat Dania menghilang dari kepala Arfian? Batin Selena. Aku. Dea mengangkat tangannya tinggi ke udara. Hari ini adalah hari pertamanya masuk kampus dan ia langsung mengikuti seleksi pembentukan anggota BEM. Wah, lo Dea Lova, mahasiswi baru itu kan? Tanya salah seorang senior. Benar, Kak. Aku yakin bisa menjadi ketua BEM. Belum ada sejarahnya cewek jadi ketua. Lagian lo anak baru deh, semester awal. Gue udah rekomendasiin Sadewa Adiaksa untuk naik, dia kandidat yang tepat. Jadi lo bisa ikut seleksi jadi anggota aja, kalau mau. Semua yang ada di ruangan itu tertawa saat kepercayaan diri Dea dipatahkan senior mereka. Sadewa Adiaksa. Namanya nggak asing. Batin Dea. Tak berselang lama, seorang pria masuk dengan baju seragam fakultasnya. Pria tinggi berkulit putih itu, berdiri di tegap di depan semua orang. Kenalin, gue Sadewa Adiaksa. Buat yang serius ikut BEM, ngumpul di lapangan sore ini. Gue nggak nerima bocah manja yang lembek. Kalau nggak terima dibentak, boleh mundur dari sekarang. Rasa percaya diri Dea mendadak luntur. Bisa-bisanya ia berniat jadi ketua bermodal nekat. Akhirnya ia memilih diam, dan mendengarkan. Setelah dari auditorium, Dea diajak salah seorang teman barunya ke kantin kampus. Ia memang mulai kelaparan dan bekal yang disiapkan Bibi, sudah habis ia makan di kelas. Untung saja uang sakunya masih utuh. Lo tinggal di mana? Heh. Dea menoleh menatap Nadia, teman barunya. Sejenak, ia nampak berpikir harus menjawab apa. Aku tinggal di rumah saudara. Numpang, karena aku datang dari kampung. Oh alah, beruntung banget lo bisa kuliah di kampus elit. Jangan-jangan lo dapat beasiswa ya? Kayak gue. Cepat-cepat Dea menggeleng. Enggak sih. Aku dibiayain saudaraku itu. Wih keren. Kalau lo butuh apa-apa, bilang gue aja. Anak Jakarta dari Orok nih bos. Makasih, Nat. Sesampainya di kantin, Nadia langsung mengajak Dea memilih menu di depan kasir kantin. Lo mau makan apa? Apa aja. Tapi jangan yang mahal-mahal. Jawab Dea lalu kembali tenggelam dalam lamunannya sendiri. Sudah 1 minggu ini, ia tidak bertemu dengan Arfian, hingga akhirnya mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa saja yang dikerjakan Arfian. Dia pergi sama Kak Selena, kan? Sepertinya mereka akrab. Kenapa nggak nikah aja? Kenapa harus aku? Batin Dea. Kok malah bengong? Ini mie instan sudah ready. Ayo cari tempat duduk.
Oh iya. Ayo. Mengikuti langkah Nadia dari belakang. Sesaat setelah mendapatkan tempat duduk, pandangan dia tiba-tiba saja tertuju pada pria yang terpampang nyata di papan iklan, tepat di ujung bahu jalan raya. Ganteng ya. Heh. Dea mengalihkan pandangannya menatap Nadia. Itu. Namanya, Arfian Adiaksa. Sanggah Nadia memotong ucapan Dea. Sepupunya Sadewa. Duda muda. Penerus utama Adikarya Group, dan sering wara jadi bintang iklan produk perusahaannya sendiri. Bintang iklan. Iya. Lo nggak pernah nonton TV, iya? Dea menggeleng dengan polosnya. Enggak. Di rumah cuma nonton film di aplikasi gitu. Nggak boleh nonton channel biasa. HP juga nggak punya. Gimana mau tahu? Hari gini nggak punya HP. Nadia terkekeh lalu menunjuk mie instan di atas meja. Itu mie yang lo makan juga produknya. Nadia kembali menunjuk beberapa produk di etalas kantin. Yang di sana juga rata-rata produk mereka. Adikarya Group itu punya banyak banget pabrik, dan yang paling besar itu adalah pabrik Maklon Kosmetik yang menaungi beberapa brand lokal punya artis gitu. Nadia melipat kedua lengannya di atas meja, menatap dia dengan ekspresi antusias, seolah banyak hal yang ingin ia ceritakan pada gadis kampung itu. Banyak cewek yang ngantri buat jadi istrinya. Tapi orangnya tertutup banget. Jarang muncul di publik. Cuma di layar kaca, media sosial dan iklan doang. Kira-kira siapa istrinya nanti? Pasti mau lengket terus sama Arfian. Nggak mau kemana-mana. Haha, nggak juga. Gumam Dea. Kemudian kembali memandang ke arah papan iklan di depan sana. Pada akhirnya ia bisa melihat secara jelas, siapa Arfian Adiaksa sesungguhnya. Ternyata yang diceritakan Bibi hanya sepertiganya saja. Lihatlah betapa gagahnya suamimu Dea, dia sangat terkenal dan digilai banyak orang. Dia langit, sementara aku kerak bumi. Ah pengen cepat-cepat lepas aja. Kenyataan itu terus menghantui kepala Dea, hingga sore hari, saat anak-anak baru yang ingin bergabung di BEM, sedang berkumpul di lapangan. Dea Lova, sini maju. Sahut Sadewa saat menyadari gadis itu tidak fokus. Mampus lo, bisik Nadia. Saking lemasnya, Dea hanya diam, dan langsung maju ke depan. Iya, Kak. Lo abis baterai. Suara tawa kembali terdengar, saat mendengar pertanyaan Sadewa. Dea, enggak. Saya cuma capek. Dikit. Lirih. Udah gue bilang, nggak nerima bocah lembek. Dea menunduk, memejamkan kedua mata dan menutup telinganya. Sementara Sadewa belum selesai dengan ucapannya. Sekarang juga. Dewa. Sahutan salah satu temannya membuat Sadewa menghentikan ucapannya, lalu menoleh. Kenapa? Itu, ada yang datang. Kayaknya nyariin lo deh. Nggak mungkin nyariin yang lain. Bisiknya. Siapa? Spontan Sadewa langsung menoleh ke sisi barat. Kelopak matanya menyipit, memandangi pria yang memakai kemeja hitam dan jeans denim, sedang berjalan masuk ke lapangan. Itu Arfian Adiaksa. Sahut seorang mahasiswi. Situasi mendadak riuh. Semua gadis-gadis di sana, berdiri, bersorak kegirangan. Suara riuh itu tak membuat Arfian kaget. Tatapannya hanya fokus melihat seorang gadis yang sedang menunduk sambil menutup telinganya, di depan sana. Arfian Adiaksa. Kepala yang sejak tadi tertunduk, mata yang sejak tadi terpejam, sekarang menegap, terbuka lebar saat mendengar orang-orang di dekatnya menyuarakan nama pria yang sudah seminggu lebih tak terlihat. Rambut panjang Dea berterbangan ke belakang, seolah ada angin yang mengiringi kedatangan pria yang saat ini sedang berjalan ke arahnya. Ia terjebak zona nyaman, hingga tak pernah mengalihkan pandangan.
Eits tunggu, untuk apa dia ke sini? Batin Dea, saat menyadarkan diri. Tidak mungkin karena ingin bertemu denganku. Dia pasti ingin bertemu sepupunya. Gadis-gadis di dekatnya berhambur mendekati Arfian, sementara Dea memilih menepi di belakang. Mungkin, di rumah mereka bisa berbagi tempat tidur, tapi berbeda di luar itu semua, mereka hanyalah dua orang asing yang tidak saling mengenal saat berada di tempat umum. Kak Arfian minta foto ya. Boleh buat video tok-tok bareng nggak? Semua permintaan wanita-wanita yang menghampirinya, Arfian abaikan begitu saja. Ia terus melangkah dengan tatapan yang mengarah ke satu tujuan. Namun, saat hampir sampai, ia menghentikan gerakan kakinya ketika Sadewa tiba-tiba menghadangnya. Kak Fian, ngapain ke sini? Sadewa memperhatikan penampilan sepupunya itu dari atas sampai bawah. Oh, disuruh tante jemput gue ya. Nggak perlu repot-repot, gue betah tinggal di apartemen. Banyak temen juga. Arfian yang sejak tadi geming, kini mengalihkan pandangannya kepada Sadewa. Aku tidak datang untuk menjemput atau memantaumu. Loh, terus ngapain? Tanya Sadewa, bingung. Arfian kembali melirik Dea dari ekor matanya. Ia bisa melihat gadis itu menatap cemas ke arahnya. Seekor kupu-kupu terbang terlalu lama meninggalkan tamannya. Semuanya berpikir bahwa kupu-kupu itu tersesat, tapi ternyata ia menemukan tempat bermain baru. Kak Fian ngomong apa sih? Sadewa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Oh, Kak Fian mau jalan-jalan di sini. Sudah lama sejak kakak wisuda kan? Kedua mata Arfian tak pernah beralih dari Dea. Meski ekspresi wajahnya begitu dingin dan datar, tetapi kepalanya dipenuhi dengan banyak kekhawatiran tentang gadis itu. Ya, seharusnya dia pulang jam 1 siang. Tetapi, hingga sore hari gadis itu tak kunjung pulang. Akhirnya Arfian yang baru saja tiba di Jakarta langsung memutar arah ke kampus baru gadis itu. Pikiran Arfian mulai tenang saat melihat gadis itu baik-baik saja. Ia sempat berpikir dia akan kabur atau semacamnya. Entah terlalu berlebihan atau tidak, tapi Arfian hanya tidak ingin kehilangan detak jantung itu dalam hidupnya. Ngerasa nggak sih, Kak Arfian liatin lu terus. Bisik Nadia penasaran. Bukan aku. Menuju pohon hias di pinggir lapangan. Liatin pot tanaman itu kali.